Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salah Ramadan dari kelas F4501 PDJ dengan NIM 1304 Di sini saya akan menjelaskan ya tugas besar individu pembelajaran usaha lanjut. Di sini topiknya implementasi of Swarm Intelligence. Terus di sini saya mendapatkan fungsi atau benchmark function itu F9 ya. Saya bisa lihat 9x sama dengan sigma x kuadrat I kurang 10 cos 2 px tambah 10. Dengan range yang saya gunakan itu di min 3,5, di mana min 3 ini x1 dan 5 ini x2. Nah, di sini saya mendapatkan algoritma yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO dan Greywolf Optimizer atau GWO. Di sini saya akan menjelaskan salah satu saja ya. Sesuai deskripsi tugas, saya akan menjelaskan salah satunya yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO. Oke, di sini kita bisa pertama-tama itu mengimpor modul-modul yang dibutuhkan ya, seperti NumPy, Matplotlib. Ini untuk perhitungan, Seaborn juga bagian dari Matplot, dan kita import terus MPL Toolkit ini sama animation itu untuk ini aja untuk animasinya. Ini yang di bawah juga ini untuk animasi. Kemudian setelah itu kita mendefinisikan fungsi dari F9 ya. Fungsi dari F9 tadi dimasukkan ke dalam, mendefinisikan ke dalam kode, di mana fungsi F9 itu result sama dengan sum x kuadrat pangkat 2, x pangkat 2 kurang 10, plus NP cos 2 kali NP kali P X tambah 10. Dimana setelah itu kita racun hasil. Dan di sini kita definisikan X1 sama dengan NP arrangement 3,5 dan X2 sama dengan NP dot arrangement 3,5. Dimana di sini kita lihat area yang dikeluarkan itu min 3 dengan batas min 4. Di sini kalau kita memang tulis batas maksimalnya itu atau upper boundnya itu, biasa upper boundnya ini nggak ketulis di area-nya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita tulis ini batasnya 6, di sini muncul sampai 5. Kemudian kita di sini lakukan combine ya, combine X1 dan X2, di mana for in X1, for J in X2, combine FN, saya lihat codingannya ya, surat N9, dan kita coba lihat ya resultnya seperti ini. Dimana setelah kita combine X1 X2 tadi, terus di sini kita coba lihat ya nilai indeks minimumnya di sini 0,0, sudah dikombin, dan minimalnya juga ya hasilnya 0,0. Di sini masih terdapat angka yang bilangan bulat ya. Tapi sebentar itu kalau kita lakukan optimasi, kita harus memasukkan apa ya? Kalau dibilang, nanti hasilnya pasti harus ada angka desimalnya atau koma-koma biar lebih jelas. Nah, kemudian itu sini kita bikin control plotnya dulu untuk melihat fungsi yang kita dapatkan seperti pada contoh itu F9 yang saya dapatkan yang ini, kita melakukan plot mana di sini X-nya ini sama dengan X1. Di sini Z ini sebenarnya X2 ya. Z ini X2, 3,5. Nah, 100 ini sebenarnya buat ini apa ya? Titik-titik yang ada dalam ini, dalam ruang ini yang
Nanti ini fungsinya X100 ini mengubah ini bilangan bulat tadi menjadi desimal agar saat optimasi nanti itu lebih teliti, lebih detail dan lebih optimal. Soalnya kalau swarm optimizer itu tidak berbentuk bilangan bulat. Terus kita sini ada X, Y sama dengan script seperti ini kodenya. Kemudian kita plot di sini X double sama dengan X1, ini double sama X2. Bisa kita lihat hasil plotnya seperti ini. Seperti ini garis kosinus ya sinus. Tidak seperti pada gambar. Ini hanya latar belakang. Sini saya tidak akan menjelaskan ini soalnya waktu singkat. Nah, di sini kita masuk pada algoritmanya, di mana kita definisikan kelas PSO dulu ya. Terus kita definisikan parameternya, di mana ada object function yang tadi 9, dan ini partikel ini nilai atau jumlah partikelnya, dan ini dimensi, ini jumlah dimensinya, dan ini W adalah bobot, C1 itu adalah learning rate, ya learning rate pertama, dan C2 learning rate kedua. Sini ada iterasi, itu iterasi adalah jumlah iterasinya, upper bound adalah batas atas, dan lower bound adalah batas bawah. Setelah itu di sini ini harusnya sudah di set ya nanti nilainya setelah mau run algoritmanya. Sini kita definisikan self-nya, kita definisikan velocity, mendefinisikan posisinya, dan fit. Kemudian kita lakukan return self global dash. Nah, ini untuk running algoritmanya. Nah, ini untuk PSO kita bisa lihat parameter tadi kita ganti dengan nilai yang kita tentukan, di mana di sini jumlah objek fungsinya adalah fungsi F9 dan nilai faktornya 30, di mana di sini kan kita mencari X1 dan X2, jadi kita isi dimensinya hanya 2 saja. Sini bobotnya saya set 0,5 dan nilai 1 dan nilai 2 juga 1, di mana jumlah iterasinya saya kasih 100, dan sini upper bound dan lower boundnya sudah ditentukan ya, min 3 dan 5. Di sini kita lihat base of it-nya dari iterasi pertama cukup optimal ya, sampai iterasi 100. Nah, kemudian setelah itu kita buat plotnya ya, plot animasinya, di mana kita set lagi di ini X1 dan Y ini X2, di min 3 dan min 5, 100, seperti saya bilang tadi ini adalah titik-titik yang ada di ruang ini, ruang apa ya? Ruang solusinya. Setelah itu kita masukkan seperti biasa, kita masukkan fungsi fungsi ini ya, PSO yang tadi, dan running PSO yang tadi, parameternya, masukkan ke sini. Kemudian kita lakukan definisi update partikel, dan titik point, point offset, titik point 0, kita set di 0 dulu, definisi 1, kemudian kita panggil fungsi 9, dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya tidak terlalu kentara, soalnya ini jenisnya ini ya, sebenarnya partikel itu ada bagian dalam, ini bisa lihat sih yang bagian atas. Jadi agak susah lihatnya.
Ini saya harusnya bikin yang 2 dimensinya, cuma waktu saya terbatas, jadi saya nggak bisa bikin yang 2 dimensinya, saya kurung. Seharusnya dan ini juga seharusnya gerak sih. Kalau coba di sini di OLED ini nggak mau gerak, tapi kalau kita jadiin nanti kita jadiin ini Pak running di VS Code ini bisa gerak. Kita bisa lihat pergerakan partikel yang merah ini mencari titik optimasi atau titik paling minimum di ruang solusi ini. Nah, kemudian kita bandingkan hasil agar kedua algoritma tersebut, mana kita pada algoritma PESO ini hasil akhirnya itu didapatkan di 0,00 sekian dan 0,01 sekian, di mana ini cukup optimal ya mendekati dengan nilai 0, mendekati nilai optimasi yang diberikan untuk benchmark fungsinya. Dan kemudian kita lihat hasil dari Gray Wall Optimization, itu di mana hasilnya di sini di 0,9 pada iterasi 100 sekian dan 0,998 sekian dengan skor 2,0 sekian. Dengan pada sini saya pakai parameternya di jumlah partikelnya 100, jumlah 5, jumlah iterasinya 100. Saya parameternya. Nah, pada hasil analisis ini dari saya dapatkan itu dari hasil algoritma PSO mulai dari iterasi 1 itu nilai globalnya terbaik 0,99 dan dengan skor 9,618 dan pada algoritma meningkatkan nilai global secara signifikan sekitar 3,494 di atas 34 dan berdasarkan nilai global terbaik sekitar ini skor 3 titik selama beberapa 3,4 selama beberapa iterasi dan hingga skor akhir itu di 0,039 per iterasi ke 100. Hasil algoritma Geo ini memulai iterasi dari awal dengan minus 0,1 sekian dan skor 9,4221. Di sini perubahan signifikan terjadi pada nilai iterasi ke-6 dengan nilai 1,9 dan skor 81,6 sekian. Terbaik di 1,1 dan 0,9 dengan skor 5,436 selama beberapa iterasi. Perubahan signifikan iterasi ke-6 nilai 1,6,0,96 dan skor 3,09. Dan nilai global terbaiknya yang terus diperbaiki hingga nilai akhirnya sekitar 1,036 sekian, 0,096 sekian dengan skor 2,486, di mana kesimpulannya menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal menemukan skor global terbaik dengan cepat rendah dengan skor 0,0394, di mana Geo ini lebih cenderung menilai berdasarkan tes tertentu, namun akhirnya tetap stabil pada skor lebih tinggi dibandingkan PSO dengan skor 2,466. Jadi sekalipun pisau tampaknya lebih efisien dalam menemukan solusi optimal dengan skor yang lebih rendah dalam kasus ini. Ini menunjukkan PSO lebih efektif dan mengoptimalkan fungsi terbaik target dibandingkan GO dalam eksperimen yang dilakukan. Mungkin sekian saja yang saya dapat jelaskan. Karena waktu singkat, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.